Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konteks diagram dari sistem parkir kampus. Konteks diagram ini menggambarkan hubungan antara sistem parkir kampus dengan pihak-pihak luar yang berinteraksi langsung dengan sistem. Pada bagian tengah, terdapat sistem parkir kampus yang berfungsi sebagai pusat pengolahan seluruh data parkir, mulai dari proses kendaraan masuk, kendaraan keluar, sampai pembuatan laporan penggunaan parkir. Di bagian atas, terdapat mahasiswa, dosen, dan karyawan sebagai pengguna sistem. Pengguna akan mengirimkan tanda pengenal dan plat kendaraan kepada sistem saat akan memasuki area parkir. Selanjutnya, sistem akan memproses data tersebut untuk mengecek ketersediaan slot parkir. Sebagai output, sistem akan memberikan status parkir, yaitu apakah kendaraan diizinkan masuk atau tidak. Di sisi kiri terdapat petugas parkir. Petugas memberikan konfirmasi kendaraan masuk dan keluar kepada sistem. Data ini digunakan sistem untuk memperbarui jumlah kendaraan yang sedang terparkir. Sebagai balasan, sistem akan menampilkan informasi sisa slot parkir agar petugas dapat memantau kondisi parkir secara real time. Kemudian di sisi kanan terdapat admin sistem. Admin mengirimkan data penggunaan parkir ke sistem dan menerima laporan atau rekapitulasi penggunaan parkir. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan parkir kampus. Dari konteks diagram ini dapat disimpulkan bahwa sistem parkir kampus berperan sebagai pusat integrasi data yang menghubungkan pengguna, petugas parkir, dan admin sistem, sehingga pengelolaan parkir dapat berjalan secara tertib, terkontrol, dan terintegrasi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan high level arsitektur atau HLA sistem parkir kampus yang kami rancang. Nah, high level arsitektur ini menjelaskan gambaran umum struktur sistem dan pembagian lapisan utama, tanpa masuk ke detail teknis seperti database, tabel, atau kode program. Diagram ini merupakan pengembangan dari konteks diagram, di mana sistem yang sama dipecah menjadi beberapa layer agar alur kerja sistem lebih jelas. Nah, pada lapisan paling atas terdapat client layer yang terdiri dari 5 jenis pengguna, yaitu ada mahasiswa, dosen, karyawan, petugas parkir, admin sistem. Nah, ini masing-masing pengguna memiliki peran yang berbeda, namun semuanya berinteraksi dengan sistem parkir kampus melalui satu pintu yang sama. Terus ada frontend. Semua pengguna mengakses sistem melalui frontend ini yang berupa aplikasi berbasis web. Nah, frontend berfungsi untuk menampilkan antarmuka menerima input seperti data kendaraan atau konfirmasi parkir dan meneruskan permintaan ke sistem backend. Sini ada API gateway. Nah, setiap permintaan dari frontend akan dikirim ke API gateway. Nah, API gateway ini berfungsi sebagai penghubung antara frontend dan backend serta mengatur alur permintaan agar diberikan pelayanan yang sesuai. Terus ada service layer. Nah, service layer ini menjadi pusat logika bisnis sistem. Pada lapisan ini, sistem menangani proses utama seperti pengelolaan kendaraan masuk dan keluar, pengaturan slot parkir, pengelolaan data parkir, serta pembuatan laporan penggunaan parkir. Pembagian layanan ini bertujuan agar sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Terus ada data layer. Seluruh layanan pada service layer terhubung ke data layer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data parkir. Data yang disimpan meliputi data kendaraan, data penggunaan parkir, serta informasi ketersediaan slot parkir. Nah, dengan arsitektur berlapis ini, proses pengelolaan parkir kampus dapat berjalan secara terstruktur, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.
Nah, high level arsitektur ini juga memudahkan pengembangan sistem di masa depan itu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yang mana adalah komponen dan decomposition untuk sistem parkir di kampus yang bukan project kelompok kami. Nah, mungkin sistem parkir kampus mungkin saya pecah menjadi 6 komponen utama, yaitu presentasi komponen, yang mana itu aplikasi atau tampilan bagaimana sistem parkir di kampus ditampilkan kepada pengguna, terus ke petugas parkir dan admin sistem. Oke, yang kedua adalah parking service atau fungsi, yang mana itu dibagi menjadi 2, yaitu parkir masuk dan parkir keluar. Jadi saat orang masuk dan saat keluar akan tercatat. Yang ketiga ada visual component, yang mana di situ nanti ada 2 cabang. Yang pertama adalah data kendaraan, yang akan nantinya sistem akan mengumpulkan informasi melalui presentation komponen mengenai kendaraan yang ada di parkir, juga nantinya dibuat untuk saat keluar parkir untuk pengecekan kendaraan apakah itu sudah sesuai dengan pemilik, yang mana ini juga menjadi keamanan untuk parkirnya. Juga ini memudahkan kita untuk melihat kendaraan yang berada dalam parkiran kampus hari itu ada berapa kendaraan, atau mungkin bisa kita lihat parkirannya itu full atau kosong. Oke. Yang ketiga ada slot manajemen komponen, yaitu agar ini kita bisa cek ruang untuk parkir di kampus apakah masih tersedia ataupun tidak. Nah, untuk update slot ini mungkin ketika kendaraan keluar, otomatis data yang ditampilkan untuk cek slot parkir itu akan bertambah. Nah, untuk yang kelima itu ada transition komponen, yang mana ini mencatat parkir masuk dan parkir keluar. Nah, ini digunakan untuk mengetahui kapan keluar kendaraan tersebut dan kapan masuknya kendaraan tersebut, dan seberapa sering kendaraan tersebut parkir di hari itu. Yang ketiga adalah reporting komponen atau rekap harian dan rekap bulanan. Ini memudahkan pengelolaan parkir ataupun petugas parkir dalam mengecek uang yang diterima pada saat parkir harian tersebut selesai. Jadi tidak mengecek satu-satu dan lebih istilahnya lebih transparan untuk petugas parkir maupun admin yang bertanggung jawab. Nah, mungkin kenapa saya pakai ini ya, agar lebih terstruktur dan nantinya bisa dikembangkan lagi, entah itu terdapat celah maupun hal-hal yang kurang. Mungkin nanti bisa next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya mengenai flow diagramnya. Terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Faris Ariski akan menjelaskan tentang flow diagram sistem parkir kampus. Diagram alur sistem parkir kampus ini menggambarkan proses pengelolaan parkir yang terdapat di kampus, di mana digunakan oleh 3 kategori, yaitu terdapat mahasiswa, dosen, dan juga karyawan. Proses dimulai ketika kendaraan mulai memasuki area parkir. Pada tahap awal ini, sistem akan melakukan identifikasi terhadap kendaraan atau pengguna yang dapat dilakukan melalui kartu identitas, QR code, RFID, ataupun menggunakan plat nomor kendaraan. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui jenis pengguna yang akan menggunakan fasilitas parkir. Setelah identitas dikenali, sistem melakukan klasifikasi pengguna ke dalam kategori mahasiswa, dosen, ataupun karyawan. Setiap kategori pengguna diarahkan ke jalur proses masing-masing, namun dengan tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa pengguna memiliki hak akses untuk menggunakan area parkir. Pada tahap selanjutnya, sistem akan melakukan validasi data pengguna sesuai dengan kategorinya, seperti status mahasiswa yang masih aktif,
data dosen yang terdaftar, ataupun karyawan yang masih berlaku. Bersamaan dengan itu, sistem juga akan mengecek ketersediaan dan kuota parkir yang telah ditetapkan untuk masing-masing kategori pengguna. Apabila hasil validasi menunjukkan bahwa data pengguna valid dan slot parkir masih tersedia, maka sistem akan memberikan izin dengan membuka palang parkir, sehingga kendaraan dapat masuk dan menggunakan fasilitas parkir kampus. Sebaliknya, jika data pengguna tidak valid atau kuota parkir penuh, sistem akan menolak akses masuk dan kendaraan tidak diperkenankan untuk parkir. Proses ini memastikan bahwa pengguna area parkir kampus dapat berjalan secara tertib dan terkontrol, dan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi mahasiswa, dosen, dan juga karyawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jibral. Saya akan menjelaskan bagian nomor 5, yaitu tentang 1. Modul parkir masuk. Pada saat kendaraan akan memasuki area parkir kampus, modul parkir masuk menerima input berupa identitas kendaraan seperti kartu RFID, QR code, atau nomor plat kendaraan. Selanjutnya, modul ini melakukan komunikasi dengan modul kendaraan untuk melakukan pengecekan data kendaraan. Modul kendaraan bertugas memverifikasi apakah kendaraan tersebut terdaftar dalam sistem, masih aktif, dan memiliki izin parkir yang valid. Hasil pengecekan ini akan dikembalikan ke modul masuk sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proses parkir. Yang kedua adalah modul parkir masuk atau modul slot parkir, pengecekan, dan pembaruan slot parkir. Setelah kendaraan dinyatakan valid, modul parkir masuk berinteraksi dengan modul slot parkir untuk melakukan pengecekan ketersediaan slot parkir. Modul slot parkir akan memeriksa jumlah dan status slot parkir yang tersedia berdasarkan lokasi parkir yang ditentukan. Jika slot parkir tersedia, modul ini akan melakukan pembaruan status slot menjadi terisi dan mengirimkan informasi slot yang dialokasikan kembali ke modul parkir masuk. Interaksi ini memastikan bahwa penggunaan slot parkir tercatat secara real-time dan menghindari kelebihan kapasitas parkir. Yang ketiga, parkir masuk atau database penyimpanan transaksi parkir. Setelah kendaraan dapat slot parkir, modul parkir masuk melakukan proses penyimpanan data transaksi parkir ke dalam database sistem parkir. Data yang disimpan meliputi identitas kendaraan, waktu masuk, lokasi atau nomor slot parkir, serta status parkir aktif. Penyimpanan data transaksi ini penting untuk keperluan pemantauan aktivitas parkir dalam proses parkir keluar serta pembuatan laporan parkir di kemudian hari. Dan yang terakhir, modul laporan atau database pengambilan data parkir. Dalam proses pembuatan laporan, modul laporan berinteraksi langsung dengan database sistem parkir untuk mengambil data yang dibutuhkan. Data tersebut mencakup riwayat kendaraan masuk yang keluar, durasi parkir, serta tingkat penggunaan slot parkir. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk laporan harian, mingguan, atau bulanan yang dapat digunakan oleh admin pihak pengelola kampus sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Untuk sistem parkir kampus, kami menggunakan komponen based arsitektur karena memiliki banyak fungsi dan juga melibatkan banyak aktor. Dengan memecah sistem ke dalam komponen-komponen khusus, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dipelihara, dan juga mendukung penambahan fitur baru tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Sistem parkir kampus merupakan sistem yang kompleks karena digunakan oleh banyak pihak dan juga memiliki berbagai fungsi. Dalam lingkungan kampus, parkir tidak hanya sekedar tempat untuk menyimpan kendaraan, tetapi juga harus tertib, aman, terdata, dan juga mudah dikelola. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur sistem yang tepat agar sistem parkir dapat berjalan dengan efisien, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa depan.